reformasi politik, langkah itu sudah bagus. Ya. Artinya Prabowo mau mendengarkan masukan. Tapi kemudian langkah keduanya ditunggu. Apakah kemudian masukan-masukan yang berbentuk demand itu dalam kerangka Eastern ya, atau tuntutan berbentuk kritikan, apakah benar-benar kemudian akan didengarkan, diproses dalam sistem, dalam pemerintahannya, lalu kemudian keluar bentuknya output. Output kan tadi ada dua ya, ada kebijakan, ada tindakan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Untuk isu kali ini saya akan membahas pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan kalangan yang banyak orang menyebutnya sebagai oposisi ya. Mungkin saya akan katakan oposisi dalam tanda petik karena memang di negara kita, dalam demokrasi kita tidak ada oposisi dalam bentuk formal ya. Ya mungkin kita bisa menyebutnya kalangan yang kritis ya. Para orang yang terbiasa melakukan kritik ya terhadap pemerintah. Nah, ada yang menarik ketika Prabowo kemudian ketemu dengan beberapa tokoh ya dari kalangan tadi oposisi tadi atau orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Said Didu ya di Twitter, di medsos atau di media yang lain terkait dengan pertemuan itu ya. Isu yang dibahas ada beberapa ya, di antaranya tentang reformasi Polri, ada juga yang mengatakan tentang KPK ya, seperti dikatakan oleh Abraham Samad ya, mantan ketua KPK, atau tentang Board of Peace di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Nah, saya ingin melihat pertemuan Prabowo dengan kalangan kritis itu dalam kerangka analisis politik atau sistem politik David Easton. Nah, seperti diketahui bahwa analisis David Easton itu kan fokus pada sistem politik. Menurut Easton, sistem politik itu kan ada input, kemudian masuk ke sistem, lalu keluarlah input. Nah, input itu terdiri daripada support, ya dukungan, atau demand, tuntutan. Ketika dua hal itu masuk ke dalam sistem, ke dalam pemerintahan, maka keluarlah output yang berbentuk kebijakan atau tindakan. Nah, dalam konteks ini, ketika Prabowo bertemu dengan kalangan yang tadi disebut oposisi atau kalangan kritis kepada pemerintahan, saya melihatnya ini sebagai bentuk input atau masukan dalam kerangka analisis David Easton tadi. Tapi tipe yang kedua atau jenis yang kedua yaitu demand, tuntutan, ya bukan dukungan. Kalau support itu tentu berasal dari kalangan para pendukung pemerintahan. Nah, ini karena kalangan kritis atau kalangan oposisi yang menyampaikan, maka ini disebut demand. Nah, dalam konteks demokrasi sebenarnya meskipun ia demand atau tuntutan yang berbentuk kritik, itu harus dianggap sebagai sebuah input, masukan. Itu kalau pemimpin benar-benar memiliki jiwa demokrasi. Nah, kalau seandainya pemimpin hanya melihat input itu pada aspek support, dukungan, ya saya kira ini bukan karakter demokrasi. Jadi ketika misalnya pemimpin hanya mendengarkan kalangan yang mendukungnya, yang support, dan itu dijadikan masukan ke dalam pemerintahannya, maka itu belum mencerminkan demokrasi. Jadi sekali lagi, seorang yang memiliki nilai demokrasi, dia akan melihat baik support, dukungan, maupun demand atau tuntutan yang berbentuk kritik sebagai masukan, sebagai input bagi pemerintahannya. Ya, kalau support itu udah tak perlu dibicarakan lah. Tetapi kalau demand, tuntutan, ya
perlu nilai-nilai demokrasi, perlu jiwa demokrasi untuk dapat menerimanya sebagai masukan. Nah, dalam konteks ini, apakah kemudian Prabowo ketika mendengarkan berbagai demand, masukan yang berbentuk tuntutan, ya kritikan, misalnya reformasi Polri, itu kan jelas berbentuk tuntutan, karena saat ini banyak sekali orang yang menuntut agar Polri direformasi. Kemudian juga terkait dengan KPK. Saat ini kan orang melihat KPK seperti tidak punya marwah. Haknya seperti dilucuti ya, atau dibuat di kerangkeng sedemikian rupa sehingga tidak leluasa melakukan tindakan-tindakan pemberantasan korupsi. Nah, itu yang disampaikan oleh kalangan kritis jelas merupakan tuntutan terhadap pemerintahan, termasuk board of peace ya, yang beranggotakan atau yang digagas oleh Amerika Serikat, Trump. Lalu Indonesia diajak masuk sebagai anggota, dan banyak pihak melihat bahwa masuknya Indonesia menjadi anggota board of peace itu justru semacam jebakan. Ya, Indonesia nanti hanya akan menjadi dalam tanda petik ikut kena getahnya ketika misalnya hal itu tidak menghasilkan apa-apa. Gaza terus dibombardir, Palestina tidak merdeka, sebaliknya Israel terus menunjukkan kuasanya. Maka kalau itu terjadi, kemudian Indonesia kan kena getahnya. Nah, itu jelas merupakan masukan yang bersifat kritis terhadap pemerintah. Jadi 3 hal ini menurut saya berbentuk masukan, tapi wujudnya adalah demand, tuntutan. Nah, disinilah ujian kepada Pak Prabowo. Apakah kemudian dia akan mendengarkan masukan dan kemudian mewujudkan. Dalam konteks mendengarkan, saya kira sudah bagus ya. Artinya Prabowo menemui kalangan oposisi atau kalangan kritis terhadap pemerintah, lalu mendengarkan aspirasinya, itu sebuah langkah yang bagus. Dalam konteks komunikasi, itu menurut saya hal yang bagus, merangkul atau mendengarkan. Komunikasi mendengar itu kan sebenarnya termasuk yang sulit dilakukan oleh orang. Mau mendengarkan masukan, mau mendengarkan aspirasi dari orang lain, itu kan butuh keleluasaan, butuh kedewasaan, butuh dada yang lapang. Jadi satu langkah sudah benar, sudah oke lah Prabowo menemui kalangan kritis lalu mendengarkan aspirasinya. Di dalam konteks komunikasi politik, langkah itu sudah bagus. Ya. Artinya Prabowo mau mendengarkan masukan. Tapi kemudian langkah keduanya ditunggu. Apakah kemudian masukan-masukan yang berbentuk demand itu dalam kerangka instan ya, atau tuntutan berbentuk kritikan, apakah benar-benar kemudian akan didengarkan, diproses dalam sistem, dalam pemerintahannya, lalu kemudian keluar bentuknya output. Output kan tadi ada 2 ya, ada kebijakan, ada tindakan. Misalnya kita akan melihat terkait Polri, apakah nanti akan ada perbaikan undang-undangnya. Kan ada yang mengatakan Polri baiknya tetap di bawah kementerian seperti dulu. Tapi Kapolri inginnya di bawah presiden. Ini kan kalau ini terkait dengan kebijakan harus ada aturannya. Tapi kalau board of peace misalnya, itu kan bisa berbentuk tindakan, outputnya. Apakah nanti Prabowo misalnya mendengarkan masukan-masukan itu meski berbentuk kritik, lalu kemudian mewujud nyatakan dengan misalnya ya keluar dari board of peace. Jadi sekali lagi ini ada 2 hal. Pertama saya kira Prabowo bagus mau mendengarkan aspirasi saya. Komunikasi mendengar itu hal yang sangat positif ya bagi seorang tokoh pemimpin. Lalu yang keduanya adalah apakah kemudian masukan itu akan diproses sehingga menjadi output, baik berbentuk kebijakan atau tindakan. Tentu kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya ke depan. Sekian, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.